Udah ya? Oke. Oke, baik. Oh ya, makasih. Silakan di-record. Hostnya silakanlah teman-teman saja ya hostnya. Ya. Oke. Baik, saya akan paparkan. Sebentar. Saya akan share screen. Nah, sip. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang apa di review ulang sebenarnya apa sih itu CVM dan nanti kita akan coba membagi kelompok ya. Teman-teman sudah membagi kelompok atau belum? Belum, Pak. Oke, belum ya. Jadi setelah ini saya sangat berharap kita ada 29 anak ya. Kalau kita bagi menjadi 6 kelompok rata-rata 5, hanya satu kelompok yang 4 berarti ya. Kira-kira begitu. Jadi nanti akan ada 6 kelompok di mana masing-masing kelompok saya berharap komposisinya cukup berimbang antara laki-laki dan perempuan. Silakan diatur saja ya. Jadi nanti kita masuk sesi kedua. Sesi pertama saya akan jelaskan kira-kira apa materi-materi yang pada kesempatan hari ini, ya kurang lebih setengah jam atau 45 menit. Setelah itu kita akan berikan keleluasaan untuk kalian, satu membentuk kelompok, kedua mendiskusikan dalam kelompok bagaimana kita menyusun sebuah kuesionernya. Ya. Mungkin semester lalu kan kita juga sudah pernah membuat kuesioner untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai harga-harga pasar ya, pendekatan-pendekatan yang bersifat market price based ya. Nah, kalau sekarang kita akan coba menggunakan kuesioner untuk pendekatan yang bersifat non pasar, yaitu dengan menggunakan metode contingent valuation method ya. CVM sendiri pada prinsipnya nih ya, teman-teman semua, yang membedakan antara CVM dengan yang lain atau pendekatan yang lain adalah ketika kita menggunakan CVM itu berbasis state preference. Jadi berbasis pernyataan ya. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi, dia berbeda dengan market base yang umumnya sudah pernah terjadi transaksi ya. Misalnya harga jual rumah, itu kan sudah dilakukan transaksi untuk jual rumahnya itu. Waktu Bapak membeli rumah, berarti sudah pernah. Waktu Bapak melakukan perjalanan, travel cost method, itu sudah pernah dilakukan. Ya, bukan berarti pernyataan. Ya, tapi kalau yang CVM ini baru didasarkan kepada pernyataan. Ya, maka ketika kita berpikir mengenai pernyataan, ya, itu sangat bergantung kepada kontingen, itu bahasa Indonesianya bergantung ya, tergantung kepada yang kita sebut dengan hypothetical skenario. Ya, jadi kalau bahasa gampangnya saya, ketika kita membicarakan sebuah pernyataan nilai, maka kita akan mengeluarkan pernyataan itu berdasarkan hypothetical market yang kita terima. Ya, sederhananya adalah seperti saya ingin melakukan pemberian angka terhadap sesuatu barang. Ya, jadi kita harus dikasih tahu dulu nih. Saya akan menjelaskan contoh, saya akan menjelaskan kepada Harold. Harold, berapa nilai yang ingin kamu bayarkan untuk bisa mendapatkan sebuah keindahan alam ya dari salju di Harold, kamu rumahnya di mana? Medan, Pak. Di Medan. Mendapatkan salju di tengah-tengah Danau Toba. Nah, cerita mengenai tadi ada salju di tengah-tengah Danau Toba, ya, itu adalah hypothetical market atau jenis layanan yang akan kita tawarkan ya kepada Harold. Ya, kalau di sini Harold berarti user dari layanan tersebut. Oke, kenapa sih kita perlu melakukan hypothetical atau kita perlu menyusun hypothetical market? Karena pada prinsipnya ya dalam transaksi atau dalam nilai yang akan kita bayarkan ini belum ada pasarnya. Sehingga kita perlu membuat sebuah hipotesis pasar perkiraan ya, pasar dugaan pasar yang akan kita bangun ya. Jadi kalau digambar di sebelah kiri kita bisa melihat ya, mungkin ini sudah banyak disampaikan tapi saya sedikit saja
bantu menjelaskan bahwa ada current situation di mana contoh danau yang tercemar, tadi Danau Toba tercemar. Kalau Danau Toba tercemar, maka masyarakat yang di sekitar Danau Toba pun tidak bisa menikmati keindahan ataupun tidak bisa menikmati berbagai macam layanan, ya, layanan untuk penyediaan air bersih misalnya, layanan untuk memancing misalnya karena kotor nggak ada ikannya gitu ya. Lalu misalnya untuk mendapatkan air bersih gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Nah, pada kesempatan ini kita mencoba membangun sebuah hypothetical market. Yang disebut hypothetical market dalam hal ini adalah kita mengandaikan, ya. Kita mencoba untuk mengandaikan, ya, berandai-andai seandainya, ya, Danau Toba ini dalam kondisi yang baik, ya, kita akan lakukan program untuk kegiatan aktivitas konservasi, maka aktivitas pembersihan, maka kita perlu mengeluarkan sebesar biaya tertentu. Apakah Anda bersedia? Oke, kalau bersedia, berapa Anda mau ikut membayar? Ya, nah, kalau dia are you willing to pay, ya, untuk melihat, atau tadi kalau di sini contohnya coral reef, kalau di Danau Toba tadi misalnya untuk mendapatkan air yang sangat bersih, atau tadi untuk mendapatkan danau yang bersih tanpa sampah, atau untuk mendapatkan ikan ketika Anda memancing, ada kepastian ikan yang bisa hidup di situ untuk nantinya Anda pancing ketika Anda berekreasi memancing, ya. Nah, apakah Anda mau? Iya, saya mau. Berapa rupiah? Nanti ada pilihannya, ya. Nah, model pendekatan hypothetical market ini bukan sembarangan, yang penting kita bikin situasinya, pura-puranya, ya, nggak bisa. Jadi ada beberapa syarat, ya, syarat dalam membuat sebuah pasar hipotetis, gitu ya. Pasar hipotetisnya sendiri itu dibangun harus yang pertama adalah kita menyampaikan layanan dari sumber daya dan alam apa yang akan kita sediakan atau apa yang akan nanti user nikmati. Itu harus clear. Yang kedua adalah kita harus bisa menjelaskan bagaimana mekanisme mereka membayar. Dengan cara apa, dengan program apa, ya. Kalau tadi misalnya untuk ikut dalam menjaga kelestarian Danau Toba, misalnya sebagai bentuk memastikan air bersih dari Danau Tobanya, akan dikenakan tambahan biaya, charge, melalui tiket. Nah, ini skemanya. Yang ketiga adalah mengenai kepastian besarannya, ya. Jadi setelah kita tahu layanan sumber daya alam apa aja yang ada, bagaimana mekanisme untuk mengutip uangnya atau mekanisme untuk melakukan pembayarannya. Yang ketiga, besaran dan waktunya, satuannya. Jadi apakah per orang per bulan, ataukah per orang per kali datang, ataukah per keluarga per tahun, dan lain sebagainya, itu terserah. Ataukah per meter kubik air bersih yang diakses, silahkan. Ya, nah ini minimum ada 3 syarat yang harus kita perlu buat dalam sebuah hypothetical market. Saya ulangi, yang pertama, kalian perlu menjelaskan terlebih dahulu layanan sumber daya alami itu apa saja. Yang kedua adalah mengenai bagaimana mereka bisa ikut membayar atau berkontribusi untuk mendapatkan layanan sumber daya tersebut. Yang ketiga, berapa besar dan satuan apa yang harus mereka bayarkan, ya. Itu kata kunci dari hypothetical market. Sehingga kita ketika melakukan perhitungan CVM, kita akan coba memastikan 3 poin tersebut ada dalam pasar hipotetisnya, ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membangun sebuah CVM ini, ya. Yang pertama adalah mengenai
sebentar, ini ada naik. Sorry. Ya, yang pertama adalah batasan areal kajian dan target populasi. Ya, ini perlu kita buat sebuah semacam kepastian atau informasi yang jelas, ya. Arealnya kita mau seberapa besar mau kita assess, mau kita nilai, ya. Yang kedua adalah memang jumlah responden itu harus representatif, ya. Jadi kalimat representatif ini kan berarti keterwakilan dari setiap kategori atau setiap karakteristik responden yang memang sudah kita identifikasi, ya. Jadi kalau memang kita skalanya cukup besar, misalnya kita ingin mengetahui nilai keberadaan dari Danau Toba berdasarkan perspektif atau nilai keberadaan dari Danau Toba menurut masyarakat Danau Toba, menurut masyarakat Medan misalnya, ya, atau kota Medan. Nah, ini berarti kita satu kota nih. Kita harus melihat representasi dari apa. Ya, kita bisa membuat kategori atau karakteristik responden berdasarkan indikator-indikator yang sudah kalian tentukan. Contoh, misalnya kita mau pakai kategori berdasarkan kelompok kesejahteraan. Misalnya ada rumah tangga kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Misalnya seperti itu. Atau harus orang Batak atau bukan orang Batak, misalnya. Itu silahkan nanti dibuat, ya. Karena ketika kita melakukan penilaian terhadap nilai keberadaan, maka ada sense of belonging terhadap keberadaannya. Ya. Apalagi kalau kita bicara mengenai nilai warisan atau bequest value. Wah, itu lebih bicara tadi attachment atau kelekatan mereka terhadap sesuatu sumber dayanya. Ya. Nah, seterusnya terkait dengan responden, kita harus bisa memastikan bahwa dia representatif. Jadi sudah ada keterwakilannya. Kita bisa pakai proporsi atau kita bisa mendekatinya dengan skema sama rata gitu ya. Kan kalau proporsi kan yang besar dapatnya lebih banyak. Kita harus ambil lebih banyak. Yang kecil secara proporsi dia lebih kecil. Atau kita bagi rata. Itu nanti tergantung dari metode CVM yang akan kita pakai. Ada perbedaan untuk model CVM yang bersifat dikotomus choice, ya, ketika kita membagi mereka berdasarkan pilihan-pilihan kelompok penawaran, ada yang misalnya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ya, 5 kelompok, apakah dia bersedia yes or no terhadap yang 1.000, maka itu dibagi bukan berdasarkan proporsi, tapi dibagi berdasarkan sama rata. Kalau ada 100 responden, masing-masing harus 20 dari setiap kelompok besaran penawaran. 20 itu harus representasi dari semua kelompok kategori responden yang kita mau pilih. Kalau kita punya 4, berarti masing-masing kelompok diwakili oleh 5 orang. Nah, kira-kira begitu, ya. Itu masalah sampel. Lalu selanjutnya, pasar hipotetiknya itu harus clear define. Jadi artinya kita harus bisa menjelaskan, ya, ekosistem yang mau kita nilai tersebut itu secara jelas dan bisa dipahami. Ya, ini juga menarik, ya. Ketika kata-kata bisa dipahami itu terkadang memang kita perlu menguji cobakan kuesionernya terlebih dahulu. Ya, jadi kita nggak bisa serta-merta
langsung saja kita tanya ya. Jadi perlu ada proses adjustment nantinya. Kalau memang ternyata pasar hipotetis yang kita buat itu tidak relevan atau tidak dimengerti. Menurut kita itu sudah sangat jelas, tapi menurut responden atau mayoritas responden yang kita tanya itu belum clear. Oke? Masih. Jadi kurang lebih itu ya. Nah, di dalam komponen pasar hipotetis itu yang harus kita ketahui adalah yang pertama jasa ekosistemnya. Ya, tadi saya sudah sampaikan dalam pasar hipotetis kita harus mendefinisikan atau mendelivery, membantu memberikan penjelasan kepada ekosistem apa yang akan kita nilai. Ya, lalu kita sampaikan juga kondisi ataupun kualitas dari ekosistemnya. Ya, contoh kalau tadi air di Danau Toba, sekarang airnya kotor. Kita harus membuatnya menjadi lebih bersih agar misalnya Bapak Ibu bisa mengkonsumsi air itu untuk kegiatan domestiknya atau menjadi sumber air baku bagi masyarakat yang ada di sekitar Danau Toba, misalnya seperti itu. Ya, misalnya saja. Oke, lalu selanjutnya ketika kita berbicara mengenai kondisi ekosistem ini, ya, kita perlu juga menghantarkan responden itu pemahamannya apa yang akan mereka dapat dari kondisi ekosistem yang baik seperti itu. Ya, terkadang di sini tantangannya. Tidak semua responden mempunyai pemahaman yang sama. Ketika kita bicara misalnya, kita harus bisa mendelivery mengenai pohon itu memberikan layanan penyerapan karbon untuk manusia, karena karbon yang akan terlalu banyak menyebabkan lingkungan tempat tinggal hidup kita itu tidak kondusif, ya, tidak sehat. Nah, ini kan perlu bridging, perlu semacam penjelasan yang clear terhadap responden kita. Oke? Setelah itu, ya, setelah kita tahu, barulah kita menjelaskan bagaimana mereka mekanisme untuk membayarnya. Ya, kepada siapa mereka harus membayar, berapa banyak, kapan saja, gitu ya nilainya. Ya, oke, besarannya seperti apa, dan ya dalam proses mekanismenya itu akan perlu juga disampaikan nanti di ujungnya kesediaan mereka membayar berapa rupiah. Ya, oke. Dalam CVM ini memang disarankan untuk melakukan yang kita sebut dengan face-to-face interview, di mana face-to-face interview ini sendiri adalah merupakan metode wawancara secara langsung. Ya, harapannya kita bisa mendapatkan feedback. Kalau mereka nggak ngerti, mereka bisa tanya. Kalau mereka sudah cukup paham, kita bisa konfirmasi apakah Bapak dan Ibu sudah paham dengan maksud dari pasar hipotetisnya. Kenapa sih kita harus betul-betul memastikan mereka paham? Karena sebenarnya yang ingin kita ketahui adalah bukan hanya sebatas mereka paham, tapi apakah mereka mau mengeluarkan biaya sebesar ya jasa yang nantinya akan mereka terima. Ya, kalau mereka nggak paham mengenai pasar hipotetisnya, mustahil mereka mau mengeluarkan biaya yang akan menjadi pendekatan bagi layanan sumber daya alamnya. Ya, kalau anggaplah kayak kalian ada SPG datang menjelaskan suatu produk ke kalian, ini ada kopi ya. Kopi ini terbuat dari biji kopi. Apakah kamu mau membayar terhadap biji kopi ini? Lah, kalau itu masih belum clear buat saya. Saya tahu kopi ya dari biji kopi. Ya masa kopi dari biji pepaya kan nggak mungkin. Ya. Nah, informasi clear or not-nya itu tergantung dari pasar hipotetis yang kita bangun. Ketika kita bisa membangun pasar hipotetis itu dengan clear, maka harapan kita responden itu mampu dan mau membayar sesuai dengan apa persepsi mereka terhadap sumber daya alam yang akan kita assess tersebut. Gitu, ya. Oke, disarankan melakukan pretesting. Ya, tadi saya sebut uji coba kuesioner. Ya, oke. Nah, untuk besaran elisitasinya
ya untuk penentuan besaran 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dan lain sebagainya, memang disarankan untuk Anda melakukan diskusi dengan expert, atau Anda boleh juga memanfaatkan berbagai macam jurnal terbitan ilmiah ya yang menggambarkan keragaan dari besaran nilai WTP-nya. Oke, ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan ya. Nah, desain kuesioner CVM ini posturnya, teman-teman semua, itu yang pertama mulai dari informasi umum, general characteristic of respondent. Ya, jadi di sini kita informasi mengenai karakteristik respondennya. Misalnya adalah mengenai ini nama, asal, ya, jenis pekerjaan, jumlah pendapatan. Untuk apa sebenarnya? Untuk kita memvalidasi apakah sebenarnya responden tersebut layak untuk kita jadikan seorang sampel atau tidak. Ya. Kadang-kadang kan tadi kita sudah punya berbagai macam syarat untuk menjadi responden. Harus orang Medan, harus tinggalnya di Medan. Misalnya harus masuk dalam kelompok kategori responden rumah tangga tipe 1, di mana tipe 1 misalnya gajinya di antara 2 sampai 5 juta misalnya. Ya. Nah, itu kan kita berarti perlu tanya berapa pendapatan atau penerimaan mereka dalam kurun waktu 1 bulan. Oke? Nah, itu dan lain sebagainya untuk memvalidasi. Yang kedua adalah informasinya mengenai karakteristik sosial ekonomi. Ya, sosial ekonomi itu mulai dari pendidikan, ya. Lalu misalnya apakah mereka pernah punya pengalaman terhadap situasi Danau Toba, apakah mereka pernah lakukan kunjungan atau mereka tahu, ya, atau dan lain sebagainya. Itu sosial ekonomi, ya. Lalu yang ketiga adalah dalam kuesioner ini kita masuk kepada pertanyaan willingness to pay-nya. Jadi disinilah pasar hipotetis yang akan kita bangun. Nanti akan kita lihat contoh pasar hipotetisnya, ya. Nah, setelah kita sampaikan pasar hipotetisnya, maka kita perlu tutup ya penyampaian atau paragraf mengenai pasar hipotetis dengan satu pertanyaan, apakah yang bersangkutan ataukah Bapak Ibu bersedia willingness ya untuk melakukan pembayaran untuk to pay ya dari layanan sumber daya alam atau kepada layanan sumber daya alam yang tadi kita ceritakan di dalam skema pasar hipotetis. Ketika dia bilang, "Ya, saya mau," masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu adalah nilai bid, ya, bidding, nilai tawaran. Ya. Berapa besar? Apakah akan kita buka pertanyaannya menjadi pertanyaan terbuka, misalnya 0 sampai unlimited, misalnya, atau kita akan membuat sebuah kelompok klasifikasi. Oke? Kalau kita buat kelompok, maka kita akan sampaikan 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 itu kelompok. Ya, itu nilai tertentu. Tapi kalau tidak, ya silakan Bapak mau bayar berapa. Ada dua kekurangan ketika kita membicarakan masalah penggunaan dalam rangka open bidding. Ya, open bidding itu artinya penawaran terbuka. Ya, jadi berapa Bapak mau membayar? Nah, kekurangannya adalah yang pertama itu akan sulit sekali bisa kita identifikasi mengenai sebenarnya range yang akan digunakan. Yang kedua, biasanya cukup tinggi karena akan ada yang rendah sekali dan ada yang tinggi sekali, ya. Dan ini ketika kita cari nilai rata-ratanya itu akan sangat bias, ya, karena range-nya terlalu besar. Ya, itu masalah ini sajalah sebaran datanya nanti, ya. Maka disarankan untuk menggunakan pertanyaan tertutup gitu, ya. Nah, pertanyaan tertutupnya pun nanti ada berbagai macam tipe model bertanya. Ada yang yes or no, berarti referendum, dia mau 1.000 atau tidak. Nah, kalimatnya. Kalau dia mau, ya udah selesai. Kalau tidak mau, ya selesai. Tapi ada yang kita sebut dengan bidding game. Bidding game itu adalah seperti Anda bermain judi, ya. Ketika Anda bilang 1.000 mau nggak, mau 2.000 mau nggak, kita terus tawar
sampai dia mencapai highest level dari bidding yang kita punya. Anggap kita punya 5 kelas, 1.000 sampai 5.000, maka kita mulai tanya dari yang 1.000. 1.000 mau, 2.000 mau, terus sampai dia bilang stop. 5.000 dia mau, cukup. Ya, berarti highest point-nya dia mau. Tapi kalau 3.000 dia stop, saya cukup sampai 3.000, ya udah 4.000 5.000 tidak perlu ditanyakan. Itu bidding game, ya. Jadi kurang lebih tadi saya sudah coba jelaskan ada 3 poin, ya. Ada yang open ended, ya, open dia bilang berapapun nilainya akan kita tulis, ya tadi nggak ada range-nya, terserah. Lalu yang kedua ada yang kita sebut dengan dichotomous choice atau referendum question, ya. Nah, jadi ada nilai besaran yang kita tawarkan, tapi ya atau tidak saja. Ketika dia jawab ya, selesai. Ketika jawab tidak, selesai. Hanya satu nilai, single bounded question. Yang kedua adalah kita sebut dengan bidding game. Ya, bidding game sendiri tadi ada penawaran ketika dia bilang ya, bisa kita naikkan. Ada yang penawaran ketika tidak bisa kita turunkan. Ya, tapi umumnya kita start dari yang paling rendah. Oke? Ya. Nah, itu. Ini adalah jenis-jenis atau format-format pertanyaan. Ya, secara umum open ended. How much are you willing to pay for public goods A? Yang tadi misalnya public goods-nya apa? Penyerapan karbon, penyediaan air bersih, itu kan public goods, ya. Nah, ini nggak ada range-nya. Tapi bidding game, are you willing to pay for X something? Ya, if yes, are you willing to pay for the same public goods? Nilainya berbeda. Yang pertama X, yang kedua Y. Kalau dia masih mau, tanya lagi, naik Z. Ya tadi saya bilang 1, 2, 3 naik terus. Kalau dia tidak mau nggak dia berkurang nilainya? Ya. Nah, tapi kalau startnya kita dari mulai yang paling rendah, jelas ketika dia tidak mau berarti nggak ada lagi poin yang paling bawah gitu, ya. Oke. Atau payment cards. Payment cards itu kayak kalian ditawarkan sebuah menu gitu, ya. Anggaplah kayak nasi goreng kalau contohnya, ya. Nasi goreng seafood, nasi goreng pete, nasi goreng kambing, nasi goreng spesial, nasi goreng saja. Ini ada 5. Setiap nasi goreng itu berbeda. Ya kan, sama nih semua kita bicara nasi goreng. Tapi toppingnya berbeda. Ada yang nasi goreng seafood, berarti ada seafoodnya, ada udangnya, ada cuminya, gitu ya. Harganya berbeda dengan nasi goreng kambing. Kambing berbeda dengan nasi goreng spesial. Spesial berbeda dengan nasi goreng bakso. Nasi goreng bakso berbeda dengan nasi goreng saja. Nah, ini langsung 5-5-nya diberikan penawaran kepada responden dengan menggunakan kartu. Ya, zaman dulu kartu. Kalau zaman sekarang bisa saja bentuknya adalah flyer, bisa saja bentuknya adalah semacam postingan Instagram bebas. Yang penting di situ ada informasi yang details mengenai perbedaan antar layanannya. Ya, kalau saya anggap tadi nasi goreng saya analogikan menjadi kualitas lingkungan, berarti kalau kita tadi bilang pohon, harga 5.000 untuk 5 pohon, harga 4.000 untuk 3 pohon, harga 3.000 untuk 2 pohon, harga 2.000 untuk 1 pohon, harga 1.000 hanya untuk 1 pohon, tetapi jenis pohonnya berbeda. Nah, ini kan semuanya ada segregasinya. Ya, itu payment cards. Dan mereka langsung disuruh memilih yang mana yang mau mereka bayar. Jadi nggak ada penawaran, mau nggak pohon 1, mau nggak pohon 2, nggak. Langsung ditawarkan 5-5-nya secara bersamaan, mereka suruh milih. Oke? Atau dichotomous choice atau decreased choice, yang tadi saya bilang yes or no. Ya. Oke? Nah, ketika kita bicara dichotomous tadi, ketika Anda mau bayar 1.000 untuk A, ketika mau selesai, tidak mau selesai. Nah, ada juga dichotomous of decreased choice, ya, discrete choice dengan sifat follow up, ya. Kalau yang atas tadi referendum yes or no, selesai, stop. Kalau yang follow up, kita diberikan ruang 1 kali saja untuk memfollow up. Kalau mereka mau bayar 1.000, ya, mau nggak 2.000? Mau, iya, selesai. Kalau misalnya dia mau nggak bayar 1.000, tidak, dikasih ruang untuk berkurang dari 1.000. Berapa? 500 mau nggak? Mau, selesai.
ya. Jadi ada konfirmasi ulang atau follow up kalau mereka mau atau mereka tidak mau. Oke, ya. Nah, dari informasi itu, ya, sekarang saya akan memberikan ruang kepada kalian untuk bisa membuat sebuah kuesioner. Ya, kuesionernya dibuat berdasarkan ekosistem yang dipilih. Tidak ada, kita ada 6, ya, ada 6 ekosistem yang nanti akan kalian lakukan penilaian. Misal satu contoh hutan hujan. Ambillah dari ekosistem pada saat kita melakukan penilaian sumber daya alam yang satu, ya. Ada hutan, hutan hujan, ada mangrove, ada terumbu karang, ada sungai, ada danau, ada satu lagi misalnya padang penggembalaan atau misalnya yang gampang adalah tundra atau padang rumput. Nah, ini ada 6 nih, udah berbeda semua, ya. 6-6-nya ini kita bagi, saya sih tidak berharap ada yang sama, jadi masing-masing kelompok berbeda, ya. Lalu yang kedua, setelah kalian tentukan kelompok saya mau apa, kalian tentukan layanan sumber daya alam apa yang akan dinilai dengan menggunakan metode pendekatan CVM. Contoh, kalau di mangrove saya mau melihat misalnya CVM untuk penyediaan pakan alami bagi hewan atau makhluk-makhluk yang hidup di sekitaran mangrove atau untuk pakan alami ikan, ya. Nah, itu misalnya contoh ya CPM. Oke, setelah itu tentukanlah siapa target populasinya. Siapa sih sebenarnya user dari penyediaan pakan ikan tadi? Apakah ikan? Ya, sebenarnya secara langsung iya. Tapi kan yang memanfaatkan ikan itu adalah nelayan. Sehingga yang harus kita tanya target populasinya adalah nelayan dan masyarakat yang mengambil ikan di sekitar kawasan mangrove tadi. Oke, setelah kita tahu target populasinya itu, lalu tentukan pasar hipotetikalnya. Paham? Pasar hipotetikalnya kalian ceritain tuh tadi, ya, bahwa mangrove menyediakan layanan ini, ya, termasuk untuk pemberian pakan ikan. Pakan ikannya berasal dari daun-daun mangrove yang terjatuh, misalnya gitu. Dikasih penjelasan itu, ya, penjelasan teknisnya. Daun yang terjatuh, mereka akan menjadi makanan atau sumber nutrisi organik bagi ikan. Nah, ikan memakan tersebut, ikan dan sebagainya. Nah, untuk itu, ya, kita perlu melakukan penilaian terhadap berapa sih kesediaan orang-orang. Model pembayarannya dengan menggunakan anu, dan anu. Itu silakan kalian kembangkan mekanismenya, ya. Setelah itu, tutup pertanyaannya dengan apakah Anda bersedia mau membayar untuk menikmati layanan penyediaan pakan alami bagi ikan tersebut. Ketika iya atau tidak, ya masuk ke pertanyaan nomor 5, tentukan nilai biddingnya berapa. Starting point-nya berdasarkan kalau sekarang kita tidak memungkinkan untuk diskusi dengan para expert, maka cek dari berbagai macam sumber sitasi, ya, jurnal ataupun hasil-hasil penelitian sebelumnya. Oke, setelah itu baru kita melakukan membuat sebuah kuesioner yang utuh dan lengkap. Jadi utuh dan lengkap itu yang ini, teman-teman semua, ya, yang ada informasi umum. Sebenarnya tinggal tambahkan informasi umum saja, dan karakteristik sosial ekonomi itu bisa dikopi lah dari kuesioner semester lalu, ya, bahwa ya nama, nomor handphone, alamat dan lain sebagainya, jenis pekerjaan, jumlah tanggungan keluarga itu dikopi aja bisa. Yang tidak bisa di copy paste adalah yang ini, poin 1 sampai poin 5. Oke? Ya. Nah, dalam mengerjakan ini saya akan memberikan ruang skemanya, kita akan nanti membagi menjadi beberapa breakout room, ya. Saya minta tolong ini kepada host untuk membuat 6 breakout room, masing-masing silahkan masuk kepada breakout room-nya masing-masing, ya. Jadi saya akan beri kesempatan kepada Pak Ketua di sini, ada Pak Harold, ya, untuk bisa memimpin pembagian siapa masuk dalam kelompok apa.
Atau silakan kalian berembuk terlebih dahulu, menuliskan di kolom chat, saya kelompok 1 ini, saya kelompok 2 ini, silakan dibagi saja. Nanti setelah itu masuk ke dalam breakout-nya masing-masing, diskusikan untuk pengerjaan ini. Saya minta kalian bikin saja PowerPoint kurang lebih 5 slide. Ya, poin nomor 1 sampai poin nomor 5. Ya, poin nomor 6 nantilah kita akan bahasnya di pertemuan berikutnya. Saya minta nomor 1 sampai nomor 5 saja dulu dibuat ini, ya. Karena ini paling penting dalam membuat kuesioner CVM. Nomor 1 sampai nomor 5 kalian bikin sip, thank you. Ya, silahkan nanti masing-masing mahasiswa bisa join, ya, masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Ya, setelah itu nanti buat PPT, dan nanti PPT-nya akan kita presentasikan di 30 menit terakhir. Ya, sekarang baru jam setengah 12, mohon maaf. Setengah 12 saya akan beri keleluasaan kalian 1 jam untuk mendiskusikan poin nomor 1 sampai poin nomor 5. Silahkan dibuat per poin 1 PPT-nya. Ya, oke? Setelah itu kita akan bahas nanti setengah 1, 12.30 sampai jam 1. Masing-masing kelompok harus bisa mempresentasikannya kurang lebih 5 menit. Oke? Setelah itu akan saya kasih overview. Ya. Oke. Yang perlu diingat, ya, pada awal pembuatan kuesioner ini kita harus mempelajari dulu, ya, sumber daya alamnya seperti apa, ya, yang tadi tuh. Ekosistemnya apa, sebesar apa, responden bayarnya nanti bagaimana, ya, kira-kira begitu, kepada pihak siapa dibayarkan, dan itu mekanisme besarannya, ya. Mudah-mudahan kalian bisa banyak mendapatkan contoh. Silahkan cari di internet, saya rasa sangat banyak sekali untuk masalah CVM ini, ya, kuesioner WTP, dan itu bisa menjadi referensi untuk kalian. Ini contohnya. Ya, silakan nanti saya akan kasih PPT ini ke kalian. Saya akan posting di grup, silakan kalian konsumsi untuk kebutuhan bahan diskusi, ya. Ini lihat di sini kita akan kalau kita lihat Coral Reef al bla 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 bla, ini cerita tentang Coral Reef-nya, ini kondisi dan akan mereka apakan. Serta di sini ada mereka akan melakukan pembayaran mengenai sewage discharge coastal communities promotes untuk menahan laju alganya daripada sinar matahari, ya. Nah, untuk itu mereka menggunakan charging atau menerapkan skema penerapan bayaran pungutan kepada visitor itu sebesar 5 ringgit Malaysia, gitu ya, atau setara dengan 1,3 US dollar atau 1 British pound sterling, ya, Great Britain pound sterling, gitu ya. Oke. Nah, ini model-model pertanyaannya, ya. Kalau mau yang referendum, payment, dan ya. Ini contoh kuesionernya, ya. Silahkan nanti bisa dilihat, dibaca-baca, ya. Ini model pertanyaan umumnya di awal, ya, mengenai tadi sosial ekonomik, ya, karakteristik mereka. Ini udah masuk ke sosial ekonomik, ya. Oke. Nah, ini masuk ke cerita tentang hypothetical market. Inilah yang kita sebut hypothetical market, teman-teman semua. Nih, ya. Syukur ada gambarnya, syukur bisa menjelaskannya dengan berbagai macam gambar, itu sangat baik, ya. Oke, baru kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan ini, ya, question. Oke, ya, kurang lebih seperti itu. Silahkan kepada teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan sebelum masuk kepada ruang Zoom, ya. Dan saya akan bagikan kuesionernya nanti nih lewat enaknya grup WA atau chat? Chat aja, ya. Oke. Nanti saya akan langsung bagikan di chat. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, sudah cukup jelas atau masih bingung untuk tugas hari ini?
Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Imam. Panggilan siapa? Wahyu ya? Bebas, Pak, mau Wahyu mau Iman, Pak. Oke, siap. Silakan, Man. Saya bingungnya gini, Pak. Itu kan kita buat hipotesis tinggal market ya, Pak ya. Terus Yup. nanti kita nyampe ke mekanisme pembayaran ya, Pak. Iya. Kalau misalnya kita mau melakukan penilaian layanan SDAL itu kan, apakah kita perlu itu, Pak? Kayak nanya ke yang pengelolanya dulu, Pak, biar jadi nanti mekanisme pembayarannya ke pengelola ini, atau terus ke siapa, ke ini gitu, Pak. Atau kita berandai-andai nanti pembayarannya seperti ini ke sini gitu, Pak. Sip. Bagus sekali pertanyaannya, Iman. Ya. Saya langsung jawab ya, karena ini takut lupa saya pertanyaannya. Bagaimana sih Pak kita memikirkan mekanismenya yang apabila nanti pada saat kita melakukan pertanyaan kepada responden itu realistik, gitu ya. Kata-kata kuncinya kan itu. Nah, boleh kita ini pada saat penelitian nyatanya ya, di dunia nyata bukan di latihan kita sekarang ya. Di dunia nyatanya nanti kalian silahkan bertanya terlebih dahulu kepada pengelola. Apakah memungkinkan jika kita terapkan mekanisme seperti itu? Gitu ya. Jadi contoh nanti Wahyu kamu akan melakukan penilaian untuk ya misalnya nih paling gampangnya adalah untuk penyediaan air bersih dari Sungai Ciliwung. Ya, itu kalian harus tanyakan kepada Badan Besar Pengelola Sungai Ciliwung, BBDAS Ciliwung ya. Daerah aliran Sungai Ciliwung, apakah memungkinkan Pak jikalau kita melakukan proses pembayaran seperti yang Anda desainkan? Ya, tentu ketika Wahyu akan mendesainkan kan Wahyu membaca dulu dong pola-pola yang selama ini dijalankan, ya kan? Apakah akan kita terapkan melalui pungutan kepada masyarakat yang ada di sekitar situ, ngambil air tinggal kita langsung pungut, jelas nggak mungkin, repot ya nggak? Bisa nggak kita kenakan kepada pajak air misalnya, ya? Atau misalnya kalau yang memanfaatkan RPDAM mungkin nggak kita ambil debit airnya kenakan charge sekian untuk PDAM. Boleh nggak BBDAS itu ngambil uang seperti itu? Nah gitu-gitu ya kira-kira. Nanti itu perlu kita studi juga, perlu kita pikirkan juga mekanisme realistiknya. Ketika itu sudah clear, baru kita akan sampaikan kepada masyarakat. Yang menjadi kata kunci penting adalah belum tentu, ya, belum tentu besaran dan skema yang kita tawarkan kepada masyarakat itu akan dieksekusi oleh pemerintah. Dalam hal ini misalnya BBDAS, belum tentu. Cuman dalam rangka kita melakukan penilaian, sebisa mungkin kita mendekatkan situasinya menjadi situasi yang nyata. Ya, jadi belum tentu nanti apabila kalian melakukan penilaian CVM, maka ini akan diterapkan, akan ada charge tambahan bagi PDAM untuk mengakses air, belum tentu. Ya, dan belum tentu caranya Wahyu juga yang dipakai, belum tentu, tapi minimal ketika Wahyu bertanya itu secara realistik, secara aturan hukum, secara role job desk atau apa sih bahasanya, tupoksi ya kalau kata bahasa teman-teman di kementerian kan begitu ya, tupoksi badan atau KL itu sudah sesuai. Itu sih kira-kira Wahyu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sip. Ada lagi? Izin tanya Pak. Silakan, siapa nih? Naufal. Salam kenal. Ya, salam kenal Pak. Tadi ada yang kan katanya kalau mencari nilai biddingnya itu harus berdasarkan apa namanya, harus ada dasarnya gitu ya Pak. Ya. Nah, tadi kan disuruh nyari sendiri, cuma saya belum ada gambaran gimana cara nyarinya. Jadi kayak gimana juga sebenarnya, apakah kayak misalnya ada penelitian tentang replacement cost, terus ntar tinggal kita bagi populasi, ntar jadi tinggal kira-kira biddingnya tuh replacement cost per populasi atau gimana gitu Pak? Ya, misalnya Naufal apa yang mau kamu nilai? Misalnya danau gitu Pak. Danau, nilai dari apanya danau? Mengairi persawahan gitu. Berarti penyediaan air bersih ya. Oh, berarti dari tempat lain gitu ya Pak, misalnya air bersih itu kira-kira segini gitu. Iya, betul. Jadi kita perlu clearkan dulu nih. Danau apanya? Tadi air bersih. Oke, air bersih apanya?
Apakah penyerapannya air bersih atau penyediaan air bakunya? Oh, air bakunya. Oke, berarti kita bisa lihat. Kalau air baku, kita compare aja. Penyediaan air baku misalnya dari iuran air bersih petani. Petani itu punya iurannya untuk pengelolaan air. Ya, iuran pengelolaan air di kelompok tani itu ada. Ya, jadi kita cek berapa tuh besaran iurannya. Misalnya Rp1.000 per bulan. Nah, udah kita lihat range besar kenaikannya bisa dilihat dari studi-studi literatur yang lain. Oh, rata-rata kenaikannya 200% untuk setiap kelas. Berarti naiknya 2 kali lipat. Ya kan? 1.000 naik 2 kali lipat, naik 2.000 jadi 3.000. 3.000 naik 2 kali lipat menjadi ya gitulah kira-kira ya. Jadi tiba-tiba langsung 7.000 atau 6 9.000. 9.000 naik 2 kali lipat dan so on seterusnya. Nah, setelah itu baru kita akan tawarkan ke petani. Jadi nanti Anda punya basic. Kenapa sih Novel kamu 1.000? Gini loh Pak, 1.000 itu basisnya adalah iuran pengelolaan air yang selama ini sudah dibayar oleh petani. Harusnya sih mereka mau bayar itu, harusnya. Gitu. Kalaupun dia tidak, kita perlu tanya kenapa dia tidak mau bayar. Ya, kalaupun dia mau, kita bisa tanya mau nggak dia bayar lebih mahal. Kira-kira gitu Novel. Mudah-mudahan ada gambaran. Oke, makasih Pak. Siap. Ada lagi? Pak, saya izin bertanya, Pak. Siapa nih? Oke, Iputu. Iya, Pak. Mungkin masih nyambung tadi dengan pertanyaan Wahyu Iman, Pak. Tadi kan Bapak bilang bahwa mungkin bisa coba tanyakan ke dinas terkait atau dan sebagainya. Apakah itu juga dari model yang kita buat? Kan kita merancang model, dan itu bisa dikatakan sebagai pre-testing atas model yang kita lakukan ya, Pak. Modelnya seperti itu, apakah seperti itu ya, Pak? Siap. Betul. Ya, bisa. Nanti nih, pada saat nantinya ya, Putu. Sorry, panggilannya Radit nih kayaknya. Kalau Iputu itu kan nama kayak saya Tampu Bolon ya gitu ya. Kalau enggak kayak si Harold tuh tadi siapa tuh? Harold mana nih Harold? Harold, monitor. Kayaknya keluar deh. Lempar kali. Ya, jadi Radit ya itu betul. Nanti pada saat Anda sebelum melakukan uji coba terhadap kuesioner itu, termasuk uji coba itu kepada si itu lembaganya atau instansinya. Ya, jadi jangan sampai nanti konyol. Contoh ya nggak? Contoh kita mau menerapkan pajak kendaraan bermotor, ya kan? Karena misalnya kita ingin mendekati nilai serapan karbon dari taman hutan kota. Kalau saya di Bogor ya, saya di Bogor Kebun Raya gitu ya. Kebun Raya kan memberikan layanan serapan karbon untuk kendaraan bermotor. Target utama saya kan berarti orang yang mempunyai motor dan mobil di Bogor. Ya, saya meminta untuk mereka membayar pajak kendaraan bermotor. Kan sudah ada komponen itu di dalam pajak kendaraan bermotor kan gitu ya. Dan kita ketika minta tanyakan bayar lagi itu double texting kan nggak boleh, ya nggak sih? Gitu. Nah, apa yang harus kita buat? Mekanisme seperti apa? Ya, jadi kita harus berpikir dulu sebenarnya, harus melihat kira-kira ada ruang apa, celah di mana yang bisa kita. Oh, ternyata bisa Pak. Yang kita sebut misalnya dengan kontribusi atau tambahan biaya pada saat pembayaran pajak. Jadi bukan membuat pajak yang baru, tapi tambahan. Jadi kan kalau dilihat pajak kendaraan bermotor itu ada komponen deskripsinya kan banyak tuh ya. Ada untuk jalannya, ada untuk keselamatannya, ya kan? Pajak kendaraan bermotor tuh komponennya. Ada untuk lingkungannya ternyata di dalamnya. Nah, tapi apakah itu sudah mengincludekan untuk serapan karbon atau belum? Silahkan nanti dicek. Kita anggap pada saat diskusi ini belum. Berarti kita bisa tambahkan charge-nya. Sama kayak seperti pajak karbon yang akan diterapkan oleh kementerian kita besok 1 Juli kalau nggak salah ya. Nah, itu kan bukan double texting lagi. Ya, jadi saya udah kenakan banyak pajak gitu. Enggak, sebenarnya komponennya komponen untuk penambahan. Jadi pajaknya itu, cuman dia dieditkan, ditambah. Ya, gitu sih Putu. Atau Radit ya. Mudah-mudahan clear. Baik Pak, terjawab Pak. Terima kasih Pak. Yuk, sip. Ada lagi? Kayaknya dari se-Indonesia Raya nih.
Ada dari Sulawesi nggak? Di kelas ini. Hero, dari mana Hero? Saya, Pak. Ya. Dari Medan, Pak. Oh, oke. Banyak nih kayaknya nih temennya Harold. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya persilahkan kalian membelah diri, ya, karena waktunya juga sudah 11.31. Silahkan kalian membelah diri masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Saya tidak ada intervensi apapun. Silahkan kalian pilih, ya, pilih kelompoknya sesuai dengan kenyamanan dan kesepakatan internal kelompok 607 ini, ya. Dan diskusikan 5 poin yang tadi ada di dalam PPT. Saya berharap kalian bisa tuliskan 5 pernyataan itu dalam jawaban-jawaban per PPT-nya, ya. Cukup clear ya? Oke, kalau sudah cukup clear, saya izin meninggalkan ruangan dulu. Saya akan join lagi jam 12.30. Ya, saya tidak ada, supaya kalian nyaman lah diskusinya. Ya, nanti, nih Pak Baroin juga dengerin omongan kita nih, nggak enak. Nggak, saya keluar aja ya. Saya mau ngopi-ngopi dulu saya. Ya, saya tunggu aja nanti jam 12.30. Oke, kita ketemu lagi di forum ini, di ruang ini. Ya, silahkan dimanfaatkan waktunya 1 jam. Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Break dulu bagi saya. Ya, kalian lanjut terus sampai 12:30. 12:30 ketemu lagi. Mudah-mudahan nggak bosan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Selamat berdiskusi. Saya izin dulu live ya. Chefnya mana ya? Apa nggak ada itu di kelas aja? Ini by the way recordku masuk ke grup break meeting nih, ke pause dulu kali ya. Iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Kita bertemu lagi. Ini baru mungkin sebagian ya. Kita sambil nunggu kelompok-kelompok yang lain. Untuk bisa kita dengarkan paparannya, dan nanti saya akan kasih feedback. Ya. Jadi mungkin kita bisa perbaiki dan lengkapi beberapa konsep pertanyaan-pertanyaan yang nanti digunakan. Serta kira ada beberapa hal yang
pada saat kalian menyusun baru terfikir untuk ditanyakan atau dikonfirmasi, saya sangat persilahkan. Ya, kita coba tunggu, masih 20 orang, tunggu 10 lagi ya untuk kita sama-sama coba dengarkan. Kita berurutan saja ya. Nanti mulai dari kelompok ya 1, kelompok 2 tadi sudah dibagi ya kelompok ya. Saya lihat di sini sudah disepakati sepertinya ya untuk kelompok 6 ya yang hanya 4 orang. Ya, oke. Kita siap ya, 21. Mohon diinfokan lagi kepada teman-teman yang masih ada di ruang ini, di ruang breakout ya, untuk bisa kembali, dan sekiranya nanti bisa kita langsung mulai supaya semuanya bisa dapat insight yang sama ya. Oke, baik. Sepertinya ini masih belum kembali semua. Mungkin bisa minta host untuk di stop saja waiting room-nya. Breakout-nya ya, agar teman-teman yang bisa langsung kembali secara keseluruhan. Oke, baik. Kita akan sama-sama coba dengarkan dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 siapa tadi yang dibagi menjadi kelompok 1? Ada? Harold, siapa kelompok 1-nya, Harold? Adit, Pak. Adit, ya. Nah, kelompok Adit, silahkan siapa saja yang mau presentasi, saya persilahkan. Selanjutnya nanti kelompok 2, mohon dipersiapkan PPT-nya, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Waktunya kurang lebih 5 menit ya, karena ini biar pas sampai jam 1 ya. Kita lihat dulu. Oke, silahkan kelompoknya Adit, kelompok 1. Baik, Pak. Izin satu perwakilan aja, Pak, ya, enggak apa-apa. Satu aja ya. Satu aja, Dit. Oke, Pak. Saya izin share screen dulu. Sudah kelihatan ya, Pak? Baik, selamat siang Pak Baruen dan teman-teman semuanya. Saya Radit, mewakili teman-teman yang lain dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi dan juga terkait dengan objek untuk CVM ini. Di mana sebagaimana di slide, judulnya adalah kita akan melakukan valuasi ekonomi SDAL yang kita mengambil objek di Pantai Lovina, itu ada di Bali Utara yang menggunakan metode CVM. Sekilas terkait dengan anggota kami di kelompok 1, ada Elsa, ada saya sendiri, ada Jeremy, ada Komang Reno, dan juga ada Priyanggita. Nah, yang pertama, mungkin sekilas dulu terkait dengan Pantai Lovina ini, kenapa kita tertarik, yaitu karena pantai ini merupakan pantai yang memiliki habitat asli dari lumba-lumba, yang khususnya juga keberadaan lumba-lumba tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang. Karena kondisi pantai ini, itu arus lautnya memang khusus untuk migrasi dari lumba-lumba itu sendiri. Nah, dari layanan ekosistem ini, kita ingin melihat bahwa dari konteks WTP-nya untuk mempertahankan kondisi SDAL sebagai habitat berbagai biota laut, khususnya lumba-lumba ini yang jadi daya tarik pantai. Dan untuk masalah target populasi, mungkin tadi kita juga sempat melakukan hitung-hitungan sederhana, mungkin bisa tercapai atau tidak. Kita ingin mencari 100 orang yang pernah datang dan tidak pernah tetapi tahu terkait Pantai Lovina. Nah, kenapa kita tekankan tetapi tahu? Karena kita dari awal sudah mulai menyiapkan, memang kebetulan dari beberapa anggota kami itu lokasinya dekat dengan objek. Tapi
kita juga mengantisipasi siapa tahu nanti ada kendala apa, kita kan tidak bisa langsung terjun ke lapangan, tapi kita bisa menggunakan Google Form atau media online. Nah, itu kan lebih luas memang cakupan orang untuk mengisi, tapi kan belum tentu orang itu pernah datang ke sana, tapi setengahnya mereka tahu mungkin dari browsing dan sebagainya. Itu yang melandasi kita untuk membuat target populasi seperti itu. Kemudian yang ketiga, pasar hipotetiknya, sebagaimana yang tadi sudah sempat saya singgung bahwa Pantai Lovina ini memang menjadi pantai yang menjadi objek wisata di Bali Utara yang memang daya tariknya itu karena keberadaan lumba-lumba itu. Lumba-lumba itu bisa ada pagi hari maupun sore hari dan itu juga ramai pengunjungnya di sana. Tapi sekarang ini keberadaan pantai ini cukup memprihatinkan karena banyaknya sampah yang tidak mudah terurai yang mengambang di permukaan air laut sehingga itu mempengaruhi keberadaan atau habitat lumba-lumba. Sekilas saya pernah membaca habitat lumba-lumba di pantai ini mungkin menurun atau bahkan berkurang, tapi saya tidak menemukan itu dan tidak sempat mengisi di sini. Kemudian yang berikutnya juga karena penggunaan mesin kapal yang lebih spesifikasi, karena kan mereka datang, wisatawan tersebut berkunjung, melihatnya menggunakan kapal. Nah, kapal tersebut mengejar lumba-lumba tersebut dengan penggunaan mesin yang melebihi kapasitas, sehingga mengganggu ketika lumba-lumba tersebut berenang, mengganggu habitatnya mereka, atau bahkan juga nelayan-nelayan yang melewati Pantai Lovina ini untuk mencari ikan, itu juga berpengaruh terhadap lumba-lumba tersebut berenang. Dan yang keempat, terkait dengan tekniknya, kami mencoba untuk payment card bidding, dan di mana payment card bidding itu kan melihat responden untuk menawarkan beberapa kisaran nilai tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan nilai ini diajukan kepada responden melalui kartu yang nilai terkecilnya merupakan nilai titik awal. Ini saya mengutip dari sumber di internet ya Pak. Dan alasannya adalah setidaknya kami punya 3 alasan mengapa pakai itu. Pertama, mudah digunakan karena calon responden itu kan tinggal mengisi pilihan sesuai dengan pilihan yang disediakan. Kemudian yang kedua, waktu mengisinya juga relatif lebih cepat karena berkaitan dengan alasan yang pertama, ketika sudah ada pilihan-pilihan yang diberikan, maka mereka itu tinggal melihat dari sisi pilihan itu saja, tidak memikirkan yang lain. Dan alasan yang ketiga adalah calon responden lebih leluasa. Meskipun ada pilihan, tapi seenggaknya mereka masih punya pilihan yang memang sesuai dengan keinginan mereka, tidak seperti yang dibatasi untuk harus memilih sekian, kan tidak seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau tadi lihat tugasnya mungkin kita belum bisa menampilkan Pak terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya, tapi sekiranya beberapa pertanyaan yang tadi sudah sempat kita bahas dan diskusikan, paling terkait dengan berapa kesediaan mau membayar, kemudian kita melihat juga profil dari orang yang datang tersebut, apakah dia berpendidikan SD atau apa, kemudian dia tahu atau tidak. Kurang lebihnya seperti itu Pak, tapi kami tidak bisa sampaikan di sini mungkin juga karena faktor waktu yang terbatas. Sekian dari saya mewakili teman-teman, terima kasih Pak. Siap, terima kasih Adit atau Iputu Raditya Kameswara. Ini kayaknya di kampung halamannya nih ya, Lovina nih. Iya Pak. Dekat rumahmu. Oke, baik. Menarik ya. Kita akan melihat nilai keberadaan dari lumba-lumba. Asik nih, ya. Lumba-lumba botol itu ya? Iya Pak, iya. Oke, sip. Ya, nggak semua lumba-lumba berjenis lumba-lumba botol soalnya, ya. Nah, itu kebetulan ada lewat, ya, memang menjadi jalur migrasinya atau hidupnya mereka, maka harus dicek, ya, dipastikan. Sip, nanti akan saya kasih reviewnya di akhir ya. Selanjutnya dulu saya persilakan kelompok 2 untuk bisa presentasi. Baik Pak, izin share screen. Sip, Nabila, mangga. Nabila orang mana nih? Saya orang Purwakarta Pak, Jawa Barat. Oh, Purwakarta. Oke. Mohon, mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 mengenai jasa lingkungan sungai sebagai pencegah banjir dengan menggunakan metode CVM. Sungai yang kami maksud di sini merupakan Sungai Citarum yang ada di Jawa Barat.
Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada saya, Nabila Feruza Purwanti, kemudian Imari David, Burhan Zaki, Wahyu, dan juga ada Tias. Next. Nah, sebelumnya, objek Sungai Citarum ini pasti sudah banyak yang mengetahui bahwa sungai ini terletak di Jawa Barat, lebih tepatnya berasal dari wilayah Kota Bandung dan hilirnya itu ada di Kabupaten Karawang. Nah, di sini juga ada beberapa daerah yang memang dilewati oleh aliran Sungai Citarum. Next. Nah, sebenarnya jasa apa sih yang ingin kami nilai? Kami ingin menilai jasa Sungai Citarum sebagai penampungan air atau pencegah banjir. Nah, di sini kami akan melakukan penilaian dengan menggunakan WTP dari warga sekitar, sejauh apa mereka mau membayar untuk memperbaiki kebersihan atas sampah yang terjadi di Sungai Citarum agar tidak terjadinya banjir khususnya pada musim hujan. Seperti itu. Next. Nah, target responden kami adalah warga sekitar yang tinggal di Sungai Citarum, khususnya mungkin yang di daerah Purwakarta dan Karawang, seperti itu. Nah, target respondennya di sini khususnya adalah warga, baik itu penduduk biasa maupun petani yang sawahnya sempat terendam akibat luapan Sungai Citarum. Next. Kemudian pasar hipotesis yang kami rumuskan sebelumnya ialah bahwa sungai ini berperan penting sebagai salah satu unsur dalam kehidupan masyarakat di sekitar khususnya Jawa Barat karena menyediakan air seperti itu dan juga berperan sebagai pencegah banjir. Nah, sayangnya akibat banyaknya sampah yang terus-menerus memenuhi aliran Sungai Citarum menyebabkan seringnya terjadi banjir dan menghilangkan fungsi Sungai Citarum tersendiri untuk dapat menjadi atau berperan sebagai pencegah banjir. Nah, salah satu kejadian banjir yang sempat terjadi akibat luapan Sungai Citarum terjadi pada Desember 2021, di mana terjadi banjir di 4 kecamatan di Kabupaten Karawang. Akibatnya beberapa sawah pun gagal panen dan warga pun harus mengungsi seperti itu. Nah, untuk mencegah banjir tersebut, maka kami merumuskan diperlukan program pembersihan aliran Sungai Citarum agar sampah-sampah bisa dibersihkan dan tidak mengganggu aliran Sungai Citarum khususnya saat musim hujan. Next. Nah, kemudian teknik yang kami gunakan adalah dichotomous atau discrete choice contingent valuation with follow up. Nah, jadi di sini kami menggunakan referensi dari jurnal yang disusun oleh Rusminah dan Grafitiani pada tahun 2012, di mana menurut jurnal tersebut besaran WTP untuk mengurangi bencana banjir di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo adalah sebesar 250.000 sampai dengan 500.000. Berdasarkan jurnal tersebut, maka kami menggunakan besaran 375.000 dengan menanyakan apakah responden bersedia membayar sebesar 375.000 untuk mencegah bencana banjir di aliran Sungai Citarum. Nah, apabila responden menjawab iya, maka nilai akan kami naikkan ke 500.000, sedangkan apabila menjawab tidak, maka nilai akan diturunkan ke 250.000. Baik, cukup demikian mungkin presentasi saya mewakili kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nabila atas presentasinya. Kita lanjut langsung ya. Saya kasih feedback-nya. Kelompok 3 silakan. Oh iya, kalau ngajar sama saya sambil ngemil boleh ya, sambil makan-makan kacang gitu, boleh. Silakan. Sudah tampil belum, Pak? Sudah, Seno. Nah, Seno orang mana nih, Seno? Orang Jambi, Pak. Hah? Jambi. Orang Jambi kok logatnya medok banget ini. Iya, Pak. Bolak-balik jauh Jambi, Pak. Sebelah mana Jambinya? Di kota Jambi, Pak. Oh, di kota Jambi. Dekat Angso Duo nggak? Pasar Angso Duo situ?
Dekat ini Pak, kebun binatang Taman Rimbo. Taman Rimbo. Oke, siap. Silakan. Jadi penelitian yang akan kami bahas, yang akan kami lakukan itu valuasi ekonomi SDAL Taman Rimba Jambi menggunakan metode CVM. Nah, lingkungan yang dipilih itu Taman Rimba. Kami di sini menentukan yaitu WTP-nya yang bertujuan untuk mempertahankan daripada Taman Rimba itu sendiri. Terus habis itu manfaat-manfaatnya yaitu untuk perbaikan kualitas lingkungan. Kemudian dalam penentuan WTP pada para responden merupakan masyarakat yang berada di cakupannya yaitu seluas kota Jambi ya, karena kalau misalkan hanya di sekitar Taman Rimba, pada kenyataannya yang tinggal di sekitar Taman Rimba justru malah jarang yang ke Taman Rimba. Terus habis itu responden diberikan suatu pasar hipotetik berupa skenario yang mengantarkan pemikiran masyarakat bahwa mereka berada pada suatu kondisi di mana mereka dapat menikmati manfaat Taman Rimba jika mereka hendak melakukan sejumlah pembayaran tertentu untuk membangun Taman Rimba, untuk mempertahankan Taman Rimba tersebut. Kemudian responden berhak untuk bersedia atau menolak sejumlah pembayaran yang diminta guna mempertahankan kondisi Taman Rimba. Nah, ini untuk foto lokasinya. Kemudian untuk target populasinya yaitu masyarakat yang berada di Kota Jambi. Untuk kelompok masyarakatnya itu dari segala usia, kalangan manapun, jenis kelamin apapun, kemudian taraf pendidikan apapun, dan juga jumlah pendapatan berapapun. Kemudian untuk penentuan pasar hipotetiknya yaitu untuk menentukan menggunakan yaitu penyediaan RTH sebagai peningkatan kualitas udara, kemudian yang kedua yaitu sebagai sarana rekreasi, olahraga, dan sosialisasi bagi pengunjung, kemudian yang ketiga untuk mengatasi isu premanisme yang sering terjadi dengan bermoduskan uang parkir dan kebersihan, sehingga dari adanya ketiga pasar hipotetik itu diperlukan adanya suatu mekanisme pembayaran yang legal untuk menikmati layanan jasa lingkungan tersebut. Kemudian untuk teknik bidding WTP yang digunakan yaitu adalah payment card referendum, yaitu satu metode yang mengungkapkan referensi dengan menawarkan kepada responden beberapa kartu yang terdiri dari berbagai nilai kemampuan untuk membayar, sehingga responden dapat memilih salah satu nilai maksimal atau minimal sesuai tingkat kemampuan dan preferensinya. Dari hasil diskusi sebenarnya latar belakang utamanya itu yaitu karena untuk mempertahankan kualitas lingkungan, dan juga salah satunya itu untuk mengatasi supremanisme yang sering terjadi, yang biasanya bermoduskan uang parkir dan juga uang kebersihan. Terus kalau untuk teknik biddingnya itu kami seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak, yaitu memberikan beberapa penawaran yang mungkin dimulai dari tadi ada sedikit perbincangan juga, diskusi sama kelompok itu dimulai dari 1.000 hingga ke 5.000, karena saya mungkin lebih ke arah ini ya, memberikan masukannya ke arah realistis yang ada di lapangan untuk uang parkir sendiri, dan juga uang parkir itu biasanya dimulai dari 1.000 hingga ke 5.000. Namun pada kenyataannya itu yang saya ceritakan untuk yang isu premanisme itu bisa sampai ke 5.000, sehingga saya tuh latar belakangnya itu biar nggak ada lagi yang namanya pemungutan secara ilegal gitu, karena tidak ada kejelasan uang parkir tuh harganya berapa gitu. Kalau misalkan dimulai dari 1.000 hingga nanti ke 5.000, terus habis itu juga dilegalkan, memberi kejelasan bagi para pengunjung agar dapat menikmati jasa lingkungan dengan lebih nyaman dan juga tidak was-was dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Sekian dari saya, mungkin lebih kurangnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3. Sementara mohon izin di stop share dulu. Ya. Saya akan kasih review, karena ini sudah jam 1, jadi saya harus cut menjadi 3 kelompok saja.
Ya, 4, 5, 6 kita akan sedikit bahas nanti di pertemuan berikutnya, tapi mudah-mudahan 3 kelompok ini overview-nya bisa menjadi bahan untuk 4, 5, 6 juga ya. Yang pertama, ya secara umum saya sangat salut dengan teman-teman ya, di kurun waktu 1 jam ini kalian sudah bisa menampilkan sebuah konstruksi terhadap rencana kuesioner CPM-nya sudah sangat baik ya. Terima kasih kelompok 1, 2, 3, minimum itu dulu yang saya tahu ya. Saya kasih aplaus dulu dan saya apresiasi sekali. Namun jelas ya tetap ada masukan ya sifatnya untuk membangun. Oke. Nah, sifatnya untuk membangun yang pertama ya. Saya ambil case dari yang kasus pertama saja ya. Contoh dari case Lovina tadi ya. Lovina sudah secara spesifik clear ya nilai apa yang akan kita lihat, yaitu nilai dari keberadaan lumba-lumba botol ya, lumba-lumba botol di Pantai Lovina. Itu menjadi clear. Kenapa harus kita tahu? Karena yang pertama itu tidak ada di semua daerah ya. Yang kedua adalah dia memberikan rasa bahagia untuk sebahagian orang. Tadi kalau di target respondennya sudah tepat ya, yang pernah mengunjungi dan atau tahu minimum. Ya bagi yang belum tahu nggak bisa menjadi responden karena nanti akan mereka memberikan referensi. Ya. Nah untuk itu masukannya adalah khusus untuk yang tadi misalnya target kepada Lovina, ya kita nanti perlu mengclearkan ya seberapa besar ya starting point pertama untuk nilai tersebut ya. Ini bisa saja dilihat dari ya berbagai macam perbandingan. Kan nilai keberadaan itu adalah bentuk proyeknya, tadi bentuk kegiatannya adalah untuk kegiatan konservasi ya. Misalnya dengan melakukan pembersihan pantai dan tadi mengganti alat mesin yang menyebabkan lumba-lumba itu terlalu berisik gitu, kebising ya, bising karena mesin kapal yang yang digunakan itu menimbulkan suara itu mengganggu lumba-lumbanya jadi nggak betah ada di situ. Berarti kan kita menyelesaikan masalah itu ya. Nah, besaran itu bisa kalian tahu ya, berapa kebutuhan dananya dibagi dengan rata-rata misalnya jumlah pengunjung yang sering datang ke sana, kita bisa jadikan sebuah approach, sebuah dasar pendekatan. Itu saran saya yang pertama ya. Lalu kita masuk ke yang kedua, selain nanti diselesaikan ya kuesioner lengkapnya untuk kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Yang kedua, khusus untuk kelompok 2 tadi Nabila and the Gang gitu ya, terkait dengan Citarum ya. Das Citarum, maaf ya. 0 km Citarum itu dia ingin melihat nilai dari fungsi Citarum sebagai penahan laju banjir ya. Oke, itu ya tadi. Nah, yang ingin target yang disasar adalah masyarakat yang tinggal di sekitaran Ciliwung. Nah, perlu kita pahami bahwa sungai itu memberikan memberikan manfaat untuk mencegah banjir itu dari mana? Ya, apakah dari tingkat kedalaman sungainya atau dari pori-pori di sebelah kanan kiri sungai dan bawahnya? Ya, karena kalau air ngehantem dinding sungai itu kan ada pori-porinya tuh, sehingga airnya masuk. Ya, silakan Adriel. Ya, misal bisa masuk atau ke bawah atau malah karena dia dalam, jadi daya tampungnya semakin besar. Nah, ini yang perlu di-clear-kan terlebih dahulu menurutku, ya. Sehingga kita bisa tahu jangan-jangan banjir yang terjadi di daerah tadi, di daerah mana tadi Nabila? Daerah Bandung, masih di Bandung ya? Banjirnya ya, masih di mute. Di Kerawang, Pak. Di Kerawang. Nah, iya, Pak. Banjir yang ada di Kerawang itu bisa jadi memang karena ini tadi fitur dari alamnya atau fasilitas dari alamnya udah nggak ada, sehingga Karawang sebagai daerah hilir dari sungai itu menerima dampak dari banjir tersebut. Nah, ini sudah sip
dilengkapi sedikit fungsi dari sungainya, ya. Jadi jangan sampai orang berpikir sungai itu nggak berfungsi karena banyak sampah. Itu benar, tapi lebih benar lagi selain sampahnya yang nggak ada, tapi tingkat kedalamannya juga cukup, ya. Terus kanan kirinya juga memang tidak dipakai untuk fungsi non konservasi. Misalnya dibikin rumah, ya, dibikin tempat wisata, dibikin konkrit di tembok nih, seperti yang di belakang saya misalnya di tembok, sehingga itu air tidak akan menyerap, dia sedemikian mungkin akan lebih cepat sampai ke hilir. Nah, konsep berpikir alam seperti itulah yang perlu dibangun di depan ketika kita bicara hypothetical market-nya, ya. Setelah itu sudah sangat tepat tadi respondennya adalah orang yang menerima banjir tadi. Starting point-nya bisa, ya. Starting point-nya adalah bisa dengan melakukan pendekatan kepada misalnya penyediaan bendungan. Ya, harga penyediaan bendungan dibagi dengan jumlah penduduk, dibagi dengan tahun, gitu ya. Bisa. Ya, jadi kita buat artificial atau kita dekati dari biaya untuk pembuatan rumah, meninggikan rumah, atau kerugian yang terjadi akibat mereka terkena banjirnya. Misal tadi ada sawah yang terendam, kalau saya tidak salah dengar ya, sawah yang tidak bisa terendam, sawah yang terendam sehingga mereka pasti akan gagal panen. Nah, itu mereka hitung persatuan sawahnya berapa, atau kamu cari literaturnya di sana. Di Karawang kan pusatnya padi untuk Jawa Barat ya, minimum ya. Untuk Indonesia kayaknya sekarang udah nggak cukup kayaknya kalau untuk Indonesia. Maksudnya dia untuk Jawa Barat aja misalnya lumbung padinya untuk Jawa Barat kan ada di situ. Ya, banyaklah kajiannya tentang kepemilikan lahan rata-rata petani, berapa keuntungannya kita bagi gitu ya. Jadi itu bisa menjadi starting point sehingga teman-teman sudah cukup jelas ya. Dan saran saya mungkin spesifik saja tadi, khusus misalnya petani, khusus misalnya tadi ya orang yang rumahnya kebanjiran, khusus untuk sehingga nanti dalam perspektif pernyataannya adalah nilai keberadaan atau nilai layanan menahan laju banjir dari Sungai Citarum untuk petani. Jadi ini hanya perspektif petani supaya kalian nggak terlalu banyak. Karena kan banyak nih, karena sungai kan pemanfaatannya banyak ya, pemanfaatnya. Ya. Nah, kalau kita lihat hanya petani saja cukup, atau tadi rumah pada korban yang terkena banjir. Ya, jadi khusus nih, berarti rumah-rumah warga yang terkena banjir. Itu adalah kelompok responden yang nanti akan kamu jadikan sampling frame. Ya, itu untuk kelompok 2. Ya, cukup ya. Masukan yang terakhir untuk kelompok 3 menarik ketika kita bicara sebuah taman di tengah kota. Ya, itu jelas memberikan banyak manfaat dan tadi sudah disinggung oleh Seno ya bahwa mereka memberikan manfaat untuk penyerapan karbon atau menciptakan iklim mikro yang lebih baik ya. Nyerap karbon ngasilin oksigen itu ya, penyegaran. Tapi masukan saya karena yang tadi disampaikan ada 3 poin seingat saya nilainya. Ya, 1 yang menciptakan udara lebih bersih ya kalau nggak salah. Yang kedua itu adalah Anda wisata ya untuk refreshing, olahraga dan lain-lain ya. Yang ketiga adalah untuk kepastian biaya parkir dan kebersihan kalau nggak salah ya. Nah, ini menurutku dipilih saja salah satu supaya masyarakat atau nanti responden Anda clear, saya ngasih nilai itu untuk yang mana. Sama seperti tadi Lovina, hanya untuk nilai keberadaannya saja, tidak untuk nilai misalnya Lovina memberikan kepastian untuk rantai makanan berikutnya. Kalau nggak ada Lovina, nggak akan ada ikan di bawahnya, atau ikan di bawahnya akan lebih banyak, sehingga akan terjadi invasi spesies misalnya. Ya, atau karena nggak ada Lovina, nggak ada wisata, nggak. Jadi Lovina hanya untuk keberadaannya saja. Tadi yang kelompok 2 hanya untuk tadi penyerapan air ke dalam tanah, mencegah banjir, misalnya begitu. Atau dia clear, cegah banjir. Ya, kelompok 3 saranku tadi sudah sangat baik, dia udah identifikasi 3 supaya kalian fokus dan memang nanti respondennya juga clear menerima informasinya. Saya hanya akan memberikan nilai hanya untuk penyerapan karbon.
misalnya tadi, atau menyiapkan penyerapan karbon dan menghasilkan oksigen untuk masyarakat yang ada di sekitar Jambi, ya kan? Karena kan coverage-nya walaupun dia bentuknya hutan kota kan nggak nyampe seluruh Sumatera lah, enggak lah ya, gitu. Ya, jadi kira-kira dipilih saja satu manfaat yang memang tidak mempunyai nilai pasar dan kita tanyakan hal tersebut. Ya, tadi sudah clear, mekanismenya sedikit clear, nanti tinggal dikonkretkan kepada siapa mereka membayar, metode pembayarannya bagaimana, seberapa besar. Gitu ya, Seno dan kawan-kawan, sama seperti poin-poin yang saya sampaikan pada saat tadi pemberian materi. Ya, dari saya cukup untuk 3 kelompok, ya mudah-mudahan kelompok yang lain nanti bisa lebih bisa memperbaiki terlebih dahulu ya, dan melengkapi kuesionernya. Insya Allah minggu depan kita akan diskusikan lagi ya, sambil nanti kita masuk ke materi di berikutnya ya. Mungkin akan ada proses pengolahan data misalnya, latihan mengolah data. Tapi saya akan beri kesempatan sama 5 menit untuk kita bahas ini dulu, nanti dikasih feedback. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf ini atas kelebihan waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi penambah semangat kalian untuk belajar, dan syukur-syukur bisa menambah pengetahuan terhadap CVM khususnya. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat, atau selamat melanjutkan kegiatan berikutnya. Saya izin live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Thank you. Pak. Selamat siang, Pak. Thank you.